kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang realistis. Orang yang memiliki mental yang sehat memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga orang tersebut bukan berarti merasa hebat, tetapi yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Individu yang sehat secara mental berani mencoba pengalaman baru, tidak takut menghadapi tantangan, dan mampu menerima kritik dan saran sebagai evaluasi diri. Kepercayaan diri yang sehat mampu membuat seseorang lebih mandiri dalam mengambil keputusan tanpa harus bergantung kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah. Orang yang mentalnya sehat ketika menghadapi masalah, dia tidak akan kebingungan dan dia tidak akan merasa terancam. Malahan, ia akan menghadapinya dengan baik dan secara perlahan agar mendapatkan solusi. Yang selanjutnya yaitu hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan. Mental yang sehat biasanya tercipta dari keluarga yang harmonis, pertemanan yang baik, dan lingkungan yang sangat mendukung. Yang keempat, dapat beradaptasi terhadap perubahan, memiliki tujuan hidup dan motivasi berkembang, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, mampu menyelesaikan konflik dengan cara positif, dan memiliki sikap empati terhadap orang lain, serta menjaga keseimbangan antara belajar, beristirahat, beribadah, dan bersosialisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu tersebut yang pertama meliputi kepribadian. Jika kepribadian seseorang itu sehat, maka mentalnya pun ikut sehat, dan kedua itu mampu mengelola emosi, pola pikir, rasa percaya diri, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang kedua itu faktor keluarga. Keluarga yang harmonis membuat mental anak tersebut lebih sehat dan tidak merasa ia broken home. Terus komunikasi yang terbuka, perhatian, kasih sayang, dan dukungan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Yang ketiga itu faktor lingkungan sekolah. Suasana yang nyaman, hubungan yang baik dengan guru dan teman, serta bebas dalam perundungan atau bullying agar mendukung kesehatan mental. Yang keempat itu adalah faktor sosial. Hubungan teman sebaya, lingkungan, masyarakat, dan budaya mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Faktor teknologi dan media sosial. Penggunaan media sosial tidak bijaksana dapat menyebabkan kecemasan membandingkan diri dengan orang lain, kecanduan gawai, sehingga menurunkan rasa percaya diri. Nah, dari penyampaian materi Ibu tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan dari Ananda yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan membagi dua kelompok. Silakan Ananda membentuk lingkaran. Mohon dipercepat ya Ananda. Fadila, jangan main HP lagi. Mohon dirapikan Becky lingkarannya. Sepertinya lebih banyak di sini ya. Silakan pindah satu orang atau dua orang ke kelompok satu. Boleh dong? Oke. Silakan dipilih sekretaris sama ketuanya. Apa orang berdua sudah ada? Ini kelompok berapa, Bu? Ini kelompok satu, itu kelompok dua. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, apa itu kalau? Oke, nanti dibacakan ya.
di kelompok kami, yaitu dengan pertanyaan, mengapa seseorang yang terlihat ceria dan berpotensi belum tentu memiliki kesehatan mental yang baik? Dikarenakan apa yang tampak dari luar tidak selalu mencerminkan kondisi psikologis yang sebenarnya. Terkadang seseorang yang ceria dan berpotensi seringkali menyimpan lukanya sendiri ataupun tidak ingin terlihat oleh teman-temannya. Jadi dia hanya memperlihatkan bagaimana cara dia bahagia, happy. Jadi dengan kesedihannya hanya dia lakukan mungkin di kamarnya sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada Nesa. Oke, benar yang disampaikan oleh Nesa. Seseorang yang tidak ceria bukan berarti mereka tidak menyimpan sebuah masalah, namun mereka hanya pandai menyembunyikan permasalahan yang mereka miliki. Nah, untuk itu kepada anak-anak ibu jangan takut untuk bercerita kepada orang yang kalian merasa orang itu dapat dipercaya. Oke? Selanjutnya kepada kelompok 2 silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami dengan pertanyaan menurut pendapat kelompok di antara faktor individu, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan media sosial, faktor manakah yang paling besar mempengaruhi kesehatan mental remaja? Baiklah, yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga yaitu fondasi pertama remaja, pola asuh yang terlalu menuntut, kurangnya komunikasi atau konflik domestik di rumah biasanya menjadi akar utama yang paling membekas dan merusak kesehatan mental remaja. Dan yang kedua, faktor media sosial. Di era digital, media sosial memegang kendali besar, paparan konstan terhadap standar hidup yang tidak realistis. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan sekolah atau sosial. Tekanan dari teman sebaya, rasa takut dikucilkan, serta beban tugas sekolah yang menumpuk juga menjadi pemicu stres harian yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok. Nah, kalau menurut ibu yang paling besar pengaruhnya yaitu dari faktor keluarga ya anak-anak. Karena kebanyakan anak yang mentalnya terganggu itu kebanyakan dari keluarga yang kurang lengkap, seperti ada yang perceraian, ada yang orang tuanya meninggal. Jadi anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mereka jadi kayak mentalnya kurang sehat dan bandel. Nah, mungkin anak itu materi dari ibu. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan dari Ananda? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, nah, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Jangan memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat, tidak apa-apa jika lelah, sedih atau kecewa. Ingatlah bahwa setiap orang berhak didengar, dipahami, dan mendapatkan pertolongan. Dan sayangilah diri sendiri karena kesehatan mental terjaga adalah langkah awal untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Nah, itu pesan dari ibu. Nah, pada materi ini adakah yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Kepada Nora, silakan. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan dengan menjaga pikiran, emosi, dan perilaku yang sehat. Seseorang dapat belajar dengan lebih baik, menjalin hubungan yang positif, serta menghadapi berbagai tantangan hidup secara lebih bijaksana. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental perlu menjadi kebiasaan dalam hidup. Oke, beri apresiasi kepada Nora. Sudah, ibu akan sedikit menambahkan. Kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang mampu mengelola dan menghadapi tekanan. Oleh karena itu,
Oke, silakan dirapikan Benny. Tolong dirapikan cerminnya kalau sampai ya, terus selamat. Oke, apakah sudah rapi? Sudah. Nah, mungkin sebelum ibu menutup pelayanan pada pagi hari ini, ibu akan membagikan hasil evaluasi. Jadi silakan bantu ibu untuk mengisinya ya, Ananda. Baik, Bu. Mohon isi jika Anda merasakan ya, jawab ya, jika tidak, ya tidak. Diisi, Bu? Iya. Mohon isi bukan ya. Oke, sudah selesai, Anda? Terima kasih ya. Baiklah, mungkin hanya sekian pelayanan Ibu pada pagi hari ini. Jika ada rekan-rekan yang masih belum ada yang mau bercerita melalui pribadi kepada Ibu, silakan WA Ibu dan Ibu akhiri. Tadi kita mengawalinya dengan doa kan ya, Anda? Ya, baiklah, kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Kepada ketua mohon dipimpin. Baik, kita hadir, mari kita ucapkan hamdalah. Oke, terima kasih. Mungkin hanya sekian pelayanan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda semua. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.